Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya tadi teringat suruh bersaksi. Wah, pas bersaksi, nah tadi yang maju ke depan. Padahal saya kira Pak Jodoh mau bersaksi dulu ya. Tapi pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas doa dan dukungan support yang diberikan kepada anak Daviko. Puji Tuhan bahwa kemarin Viko jam 1 sudah selesai dioperasi. Kalau tanya Viko kenapa? Saya bilang mau dioperasi. Apanya? Disunat. Viko disunat tapi ada yang diperiksa dalam kelaminnya yang ada. Dan ketika dia selesai dari operasi, wah keluar pas di video call, kenapa Viko menangis-menangis? Obat biusnya sudah habis. Karena ketika dia disunatkan dan juga diperiksa karena ada kelainan, itu di bius total. Gitu kan, aduh Viko menangis-menangis. Saya telepon mamanya, dia bilang, tunggu dulu, saya sibuk ini Viko menangis terus. Dan puji Tuhan, untuk ada bundanya yang ada di Jogja, sehingga bundanya dipanggil, sehingga perawatnya bingung, loh ini mamanya, terus ini bundanya yang datang kok dia diam, jadi yang mana ini anaknya siapa katanya. Ya, jadi bersyukur dan harusnya masih menginap tadi malam, tapi Wiko minta pulang, jadi sore hari selesai, kemudian jelang malam Wiko sudah pulang dan sekarang ada di rumah di Jogja. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur bahwa semua itu karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dasar kebenaran firman Tuhan saya ambil dalam 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16 katakan demikian, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sekali lagi, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita membaca semua di dalam 1 Korintus yang ke-9, jelas Paulus memberikan jawaban tanggapan ketika dia sedang ditanyai, dia sedang berhadapan dengan para pemuka agama yang ada. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mulai dasar kebenaran firman Tuhan ini kita juga mau melihat bahwa abad 21 ini, ya kan, itu penuh dengan teknologi, menjadi perhatian, prioritas utama orang-orang yang dibilang post modern. Teknologi semakin canggih, luar biasa. Coba dilihat dari yang paling kecil, belum, anaknya Pak Reman belum, nanti sedikit lagi, mulai dari Aci, Ivo, naik ke atas, semua sudah memegang alat teknologi yang canggih, HP. Kalau boleh diminta dikasih iPad yang atau S10 ya kan, atau iPhone 4S gitu kan, pakai luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka mau tidak mau bahwa situasi ini membentuk diri, membentuk pola pikir, membentuk anak-anak untuk mereka mau tidak mau sebenarnya mempersembahkan dirinya dibentuk oleh dunia ini. Sadar tidak sadar mengikuti akan perubahan bentuk yang ada, perubahan yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita mau melihat bersama-sama, apalagi kalau di kalangan anak muda saat ini. Di kalangan anak muda saat ini, coba kalau dibilang, Pak Pendeta tahu nggak K-pop yang terkenal siapa? Coba tanya Pak Mirudin, K-pop yang terkenal siapa? Pak Pendeta ini juga masih nggak tahu. Kalau yang anak muda, langsung sedot.
bertanggung jawab. Bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang terjadi. Maka bersama-sama pada hari ini kita mau melihat bahwa berbicara tentang tantangan misi terhadap pemuda masa kini, wah itu begitu luar biasa. Tantangan misi terhadap pemuda masa kini. Maka kita melihat bersama-sama kalau berbicara misi, kembali kita diingatkan bahwa dari bahasa Latin yaitu missio yang artinya utusan. Utusan. Maka kalau utusan berbicara tentang siapa yang mengutus, siapa yang diutus. Kemudian apa yang dilakukan? Apa yang dikerjakan? Ada yang mengutus, ada yang diutus, kemudian apa yang dikerjakan? Nah, itu berbicara tentang misi yang ada. Nah, jelas Bapak Ibu Saudara, Allah menjelaskan bahwa mengutus nabinya dalam perjanjian lama. Nabi-nabi dalam perjanjian lama, tetapi di dalam perjanjian baru kita tahu dia menyampaikan pesan agungnya kepada setiap orang melalui rasul-rasul yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah maka dikatakan bahwa kepada setiap orang yang telah memperoleh anugerah karya Allah itu harus memberitakan Injil untuk dunia ini. Berpusat hanya kepada Yesus Kristus. Sekarang hanya berpusat kepada Yesus Kristus. Kalau zaman perjanjian lama, ketika nabi-nabi dan perjanjian lama, apakah berbicara tentang Yesus? Mereka menjelaskan tentang Mesias siapa nanti yang akan datang. Karena tidak tahu. Tapi dalam perjanjian baru kita lihat bersama-sama, kita tahu siapa yang telah datang dan telah digenapi, yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini bersama-sama kita melihat dikatakan kalau berbicara jelas di dalam ayat ini, memberitakan Injil adalah keharusan dan kewajiban. Mengapa saya tidak memberitakan Injil? Ya kan? Dikatakan bahwa karena jika aku memberitakan Injil bukan suatu kesombongan, sebab itu adalah keharusan bagiku. Nah, kalau memberitakan Injil adalah keharusan dan kewajiban, mengapa kita sebagai orang percaya, mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena berita keselamatan bukan dimonopoli oleh diri kita sendiri. Ketika kita menerima anugerah hidup yang kekal, kita tahu, oh saya datang kepada Tuhan, saya lahir baru. Nah, ini berbicara lagi lahir baru. Berapa waktu yang lalu, minggu lalu pun kembali diingatkan, lahir baru. Kalau mau bilang kesaksian, wah, maka orang harus lahir baru. Saya lahir dari keluarga Kristen, bapak pendeta, hidup di tengah-tengah lingkungan, mungkin kalau dibilang STT Anderson, saya di Batu Malang, di lingkungan semua orang-orang Kristen, orang-orang yang belajar teolog, yang pergi kemana-mana, para pendiri PGLI yang ada di sana, hidupnya tahu. Setiap pagi jam 6, berangkat sekolah jam setengah 7, jam 7 masuk sekolah, jam 6 harus wajib hukumnya. Sampai setengah 7 itu merenungkan kebenaran firman Tuhan, baca Alkitab, renungan, sharing keluarga semua. Nanti setengah 7 sudah siap-siap, jam 7 kurang berangkat sekolah. Kalau di Batu kan masih bisa jalan jauh, sekolah 15 menit sampai. Kalau mau dibilang dalam hidup pergaulan, baik. Setiap hari Sabtu juga seperti dulu kami ada ibadah dinamakan anak-anak Sebaut, perkumpulan Sebaut anak-anak muda. Maksudnya anak-anak yang masih dalam ibadah yang ada. Bagaimana ayo siap untuk pergi pelayanan, pergi untuk ke beberapa tempat, kesaksian, menyanyi, buat drama dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apakah itu sudah terima Tuhan atau sudah hidup di dalam
Jadi saya tanya, Noel kemana? Rupanya sudah pindah di anak SMTK tadi pas jemput. Mulai SD kelas 6 itu yang namanya hidup mulai, sudah mulai belajar untuk hisap rokok sebagainya, lanjut rupanya. Tapi tiap minggu, tiap hari hidupnya tahu tentang Tuhan. Mulai menginjak SMP akhir, kalau anak Jakarta itu bicara masalah ganja zaman dulu gampang. Jadi kalau mulai menginjak SMA lebih parah lagi. Tapi memang akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang muda, ketika dibilang sudah lahir baru, setiap ada ibadah KKR, ayo tantangan hidup, maju untuk mengaku semua dosa yang ada, maju. Waduh, mengaku kemarin buat dosa gini-gini, bilang, hidup gue bertobat 3 minggu. Berikutnya, akhirnya sampai saya ingat sekali betul tahun 95 bulan Desember. Tahun 95 bulan Desember itu saya turun ke Malang, karena dari Batu ke Malang hanya setengah jam. Saya masuk ke satu kos-kosan. Di kos-kosan itu saya cari ini orang, karena dulu kalau saya cari kan pakai mobil isinya 6 orang, 7 orang. Kenapa ini orang lari terus? Jadi dulu kami drop, saya taruh barang. Dulu kalau sekarang hanya bawa narkoba sedikit begini langsung ditangkap sama golongannya Pak Fiat semua. Dulu kami bawa dari Jakarta, taruh bis di depan, kami duduk di belakang, pulang ke Batu. Saya masuk. Kenapa? Karena dia tidak membayar uangnya, tidak di store. Begitu dapat, dan dia ini dikeluarkan dari Akabri karena rupanya hidup di dalam, untuk lagi masuk dalam narkoba. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat sekali di akhir tahun itu tanggal 29 saya dapat dia. Kemudian akhirnya pas dia lagi transaksi, kalau zaman itu kan obat-obatan ambil semua, akhirnya ambil. Saya bilang pokoknya besok harus selesaikan semua utang yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesaksian itu kemudian padahal saya sedang antar, saya punya papa pada saat itu ada di Malang dalam persekutuan pelayanan, tapi mobilnya saya bawa lari pergi. Saya kembali lagi, saya jemput tanggal 95 masuk ke 96, malamnya tutup tahun, wajib ibadah sebagai anak Tuhan, betul kan? Bagi orang Kristen wajib ibadah anak-anak Tuhan. Masuk gereja, setelah habis dari gereja keluar, kemudian teman-teman di Batu itu udah nongkrong di pinggir jalan. Jadi kemudian mulai minum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa pagi tahun 96 pagi hari 1 Januari saya tidak pula kalau sudah ibadah selesai di rumah jam 12, pelan-pelan selesai jam 12 keluar, sudah lari di luar, nongkrong, mulai duduk minum dan sebagainya. Pas saya duduk, kenapa sudah minum pagi-pagi? Ada tukang koran lewat, koran. Karena di pinggir-pinggir jalan masih ngantung-ngantung ini, kami tetap koran, baca-baca koran. Begitu baca, Bapak Ibu Saudara, apakah itu jalan Tuhan atau tidak, baru saya tahu bahwa itu jalan Tuhan. Ketika saya baca koran, kenapa ditulis, di kampus Unmer, Universitas Merdeka Malang, di jalan ini ditangkap. Rupanya ini anak yang 2 hari lalu saya gebrek tempatnya, saya ambil semua kembali barang-barangnya untuk dia bayar, hari itu sudah ditangkap. Kemudian ditulis sana, masih dicari orang yang pemasok. Bapak Ibu Saudara, dengan halus bilang dengan orang tua, saya sampaikan, tunggu dulu, kayaknya ada tante di Jogja ini, saya sudah lama tidak pergi kunjungi.
Padahal saya lari, kabur dari Batu menuju Jogja. Bapak saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi itulah ketika itu, apakah kita hidup lahir baru? Tidak. Akhirnya dalam satu perjalanan, bukan di tengah-tengah KKR, bukan tengah-tengah gereja, bukan di tengah-tengah kehidupan yang ada, tetapi dalam perjalanan naik kereta kambing. Kalau zaman dulu kan bilang kereta api, kalau yang kelas paling bawah kan kereta kambing. Di atas kereta duduk. Bapak saudara yang kasih oleh Tuhan, di atas kereta duduk. Saya bilang, wah, gimana ini Tuhan? Kalau saya tidak betul-betul sungguh menyerahkan diri datang kepada Tuhan, diubah hidup. Ketika saya duduk, tiba-tiba ada datang satu cewek. Dia langsung, saya lihat begitu kaget saya. Dia tawarkan, Kak, rokok Kak. Orang tuanya belajar teologi, ambil doktor di Amerika. Dan sama-sama melayani dengan ayah saya, bapaknya. Dan anaknya perempuan ini, saya kaget. Cuman saya tahu dia di bawah saya. Kak, mau rokok? Saya bilang, oh, tidak deh. Saya juga tidak tahu, saya tiba-tiba katakan tidak. Rupanya dia lari dengan cowok. Sama-sama satu kereta. Saya bilang, dia hidup lama di Amerika. Tapi saya bilang, wah, berarti hidup itu bukan lahir baru. Maka ketika kita berbicara tentang lahir baru, ketika disitulah saya ambil satu keputusan di atas kereta. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berita keselamatan bukan dimonopoli oleh diri sendiri. Ketika ambil keputusan, saya terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti apa yang harus saya perbuat? Apa saya hanya masuk tiap minggu ibadah di gereja? Hanya tiap minggu atau ikut ambil bagian ibadah saja? Apa yang saya pikirkan? Wah, bagaimana ya untuk betul-betul menjadi misi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu menjadi suatu hal yang harus dilakukan. Maka generasi memang, generasi yang luar biasa saat ini. Generasi memang yang tidak mempedulikan Tuhan. Betul. Masa bodoh terhadap Allah. Allah itu ada atau tidak ada pengaruhnya bagi saya. Biasanya begitu anak-anak muda. Saya pikir tadi, anak-anak muda ini cocok nih, anak-anak SMPK banyak. Pas jemput mereka, ada sebagian sudah ada. Tapi kembali diingatkan, Allah itu ada atau tidak ada, gak ada pedulinya, gak ada untungnya bagi saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita mau lihat betapa menyedihkan sebenarnya tantangan zaman saat ini. Nah, gak tahu di tengah-tengah kehidupan kita juga, biarpun Allah itu ada atau Allah itu tidak ada, yang penting saya datang kepada Tuhan, beribadah begini-begini aja lah. Inilah yang secara tidak sadar sebenarnya yang terus diserukan oleh zaman ini, supaya kita tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mungkin jadi pertanyaan bagi kita. Mungkin kita pernah mendengar, untuk apa sih membicarakan misi? Untuk apa sih membicarakan misi? Ungkapan seperti ini kedengarannya sangat, arogan sekali ya. Untuk apa sih bicara misi? Tapi Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang lain kan biarlah mereka mengikuti agamanya. Agama di tempat orang lain juga hal-hal yang baik mereka jalankan. Kalau berbicara misi itu berarti kita kan harus pergi, kan? Atau melakukan diakonia di sekitar kita. Atau biarlah itu kan zaman dulu, zaman kolonialisme. Pergi kemudian buka ladang masuk ke tengah-tengah hutan orang-orang yang belum percaya di sana. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak mungkin misionaris dikirim baru mereka mengerjakan semuanya itu sendiri.
Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang berbicara, untuk apa kita berbicara misi? Sedangkan di gereja saja masih banyak hal yang perlu dilakukan. Apa? Belum lagi kita mau bangun gedung yang ada di sebelah. Bagaimana juga ada pos yang ada di Tentena, bagaimana untuk penyelesaian dan sebagainya. Untuk apa kita berbicara misi? Ya kan? Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka itu kadang membuat kita, ya kan, akhirnya mulai redup pelan-pelan untuk memberitakan Injil. Ada beberapa hal membuat orang akhirnya tidak mau bermisi. Yang pertama, katakan bahwa misi adalah tugas pendeta dan penginjil. Nah, itu kan tugas-tugas saya, tugasnya ini Paim, tugasnya Pak Pendeta, tugasnya mereka yang sekolah teologia. Nah, itulah tugasnya mereka. Kan mereka itu sudah dibayar untuk pergi melayani. Mereka kan sudah sekolah teologi untuk pergi melayani. Itu satu. Yang kedua, Allah telah menetapkan orang-orang pilihannya untuk diselamatkan. Jadi kalau berbicara tentang kedaulatan Allah, tentang keselamatan, bahwa Allah itu telah menetapkan orang ini ada yang selamat, orang ini ada yang tidak selamat. Betul nggak? Maka kira-kira kalau bicara, orang yang di tengah hutan sana, yang nggak pernah mendengarkan Injil, menurut Bapak Ibu, kira-kira dia masuk surga atau masuk neraka? Bagaimana Pak Ilyas? Neraka karena tidak pernah mendengar firman dan tidak percaya kepada. Bagaimana dia mau masuk neraka? Karena dia nggak pernah mendengarkan Injil. Ya, jadi Kan itu kedaulatan Allah. Allah yang menentukan ini orang selamat atau tidak. Sehingga akhirnya orang boleh berkata, sudahlah, saya nggak usahlah pergi memberitakan Injil. Kan sudah Tuhan tentukan ini orang ini selamat atau ini orang tidak. Dalam buku J. Parker, dalam bukunya dikatakan Evangelism and the Sovereignty of God, itu mengatakan seharusnya orang yang mengerti tentang kedaulatan Allah yang benar akan memberikan satu dorongan dalam hatinya untuk terus mau pergi memberitakan Injil. Jadi di dalam penginjilan dan keputusan yang ada, kalau orang itu sadar bahwa Allah itu berdaulat, ini ada orang yang diselamatkan, ini ada orang tidak, tapi itu adalah kedaulatan Allah. Ya kan? Ada orang yang dilayani, terus menerus dilayani, tapi nggak mau membuka hati. Kalau Bapak Ibu baca coba tentang Kejadian, kalau kita mengingat bagaimana perjalanan bangsa Israel, ketika mereka akan keluar, Tuhan berikan 10 tulah. Coba Bapak Ibu baca baik-baik. Ketika tulah yang pertama, tulah yang kedua, hal yang begitu luar biasa. Kalau kita Tuhan kasih tulah, mungkin sudah aku sakit, sudah mau mati, Tuhan tolong saya supaya saya diselamatkan. Mungkin begitu. Tapi coba Raja Firaun, ya kan? Raja Mesir, tetap dia tidak membuka hati untuk memberikan orang Israel pergi keluar meninggalkan Mesir. Sampai waktunya Tuhan, tulah yang ke-10. Kenapa Tuhan tidak langsung berikan tulah yang ke-10? Mati semua anak-anak sulung. Padahal Tuhan kasih ini, datang, air berubah luar biasa, kemudian katak belalang dan sebagainya, sampai tulah yang ke-10. Tapi tulah yang ke-10 baru Tuhan membuka hati Raja Mesir, baru bilang, pergilah. Tapi ketika pergi, Tuhan buka lagi hatinya supaya kejar. Nah, itu berbicara kedaulatan Allah. Tapi Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka J. Parker itu dalam bukunya mengatakan bahwa seharusnya orang yang mengerti tentang kedaulatan Allah, dia terus memiliki hati untuk pergi memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu kadang buat orang, gimana ya, saya memberitakan Injil. Itu menghalangi orang kadang memberitakan Injil.
Kemudian hal yang ketiga yang menghalangi orang untuk pergi memberitakan Injil di tengah-tengah tantangan pemuda saat ini, itu ialah memberitakan Injil adalah paksaan atau mengganggu privasinya orang lain. Maka kalau kita berbicara tentang agama di luar, kalau berbicara agama, maksudnya di luar itu di luar negeri ataupun di Indonesia, itu mengganggu hak privasinya orang lain. Di Indonesia sudah ditetapkan nama agama, nggak boleh bicarakan agamamu dengan orang lain, karena itu hak privasinya dia, sudah memeluk agama. Saya bersyukur beberapa waktu lalu teman-teman juga, temannya Pak Amiruddin yang ada di Masarah, teman kita yang di Morowali, buat dia terus ada pernyataan, saya menerima pindah agama masuk, kan? Tapi saya menyatakan sendiri, ya memang dia kan tulis sendiri, ada pernyataannya, maksudnya bukan bilang wah ini dipaksa, enggak, tapi berdasarkan pernyataannya sendiri masuk menjadi Kristen yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat memberitakan Injil itu adalah paksaan atau mengganggu privasi orang lain. Nah, ini kadang menghambat. Wah, yuk kita pergi memberitakan Injil. Tidak bisa, itu haknya orang. Kita jangan memberitakan agama yang ada. Nah, dikatakan gini kan, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa anak-anak muda kadang mereka tidak mau menceritakan iman mereka kepada orang lain karena sudah ada doktrin mengatakan bahwa jangan, itu hak privasi orang lain, sehingga itu membuat untuk mau memberitakan Injil, waduh, merasa sakit, malas-malasan. Kemudian yang menghalangi diri zaman ini untuk mau pergi memberitakan Injil ialah tidak merespon akan anugerah atau panggilan Tuhan. Tidak merespon anugerah dan panggilan Tuhan. Ada cerita begini ya, David Brainerd adalah seorang misionaris Amerika. Dia memberitakan Injil kepada orang-orang Indian Amerika. Orang Amerika ini kan banyak. Maksudnya kalau berbicara orang aslinya Indian Amerika, ya kan. Rentang waktu hidupnya David Brainerd ini sangat singkat. Hidupnya hanya 29 tahun. Wah, kalau Tuhan Yesus berapa tahun? 30. Dia 29 tahun, 5 bulan dan 19 hari hidupnya. Hanya 8 tahun dari kehidupannya yang dijalani sebagai orang percaya. Berarti 8 tahun dia datang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia melayani Tuhan. 4 tahun sebagai orang misionaris. Semasa hidupnya ia bukanlah orang terkenal. Nah, Bapak Ibu nggak pernah dengar siapa itu misionaris David Brainerd itu. Kalau berbicara misionaris pengobam Amerika yang terkenal luar biasa, banyak, ya kan? Tapi siapa itu David Brainerd, ya kan? Tapi David Brainerd telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi banyak orang Kristen. Kenapa? Bahkan secara khusus para misionaris yang pergi memberitakan Injil itu, mereka dipengaruhi oleh perjalanan iman seorang David Brainerd. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut John Piper, kalau berbicara John Piper, Advent tahu, harusnya teologi tahu, pasti Pak Amir tahu. John Piper, Pak Im tahu, karena mereka sekolah teologi, jadi saya pasti baca bukunya John Piper. Dan Tuhan kasih kesempatan, saya bersyukur bukan hanya baca, tapi bersama-sama orangnya ketika dia sampaikan sharing dalam Paskah, tunggu Paskah ketika pelayanan di kapal. John Piper, wah orangnya luar biasa. Jawaban adalah karena kehidupan Brainerd merupakan suatu kesaksian yang kuat, gamblang tentang sebuah kebenaran. Tuhan memakai siapa? John Brainerd ini orangnya lemah, orangnya sakit-sakitan, orangnya gampang berkecil hati, yang terus-menerus dia bergumul dengan imannya. Bahkan
bagi kita kalau melihat, ini bukan orang yang beriman ini. Tapi rupanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan yang ada, John Brennan hidup sungguh takut akan Tuhan, dan dalam kehidupan kesetiaannya dia terus memberitakan Injil. Maka dia ini menjadi inspirasi bagi para misionaris sebenarnya yang ada. Karena kita melihat bersama-sama, Tuhan dapat memakai seorang yang kecil untuk menyatakan kebesarannya, kan? Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya, mengapa orang-orang tidak bermisi? Mengapa kita tidak mau untuk bermisi? Jadi pertanyaan, apakah kita sudah sungguh-sungguh lahir baru di hadapan Tuhan? Apa itu lahir baru? Lahir baru, terima Tuhan. Kita tahu Dia adalah Allah. Dia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa engkau dan saya. Dan kita tahu, dosa kita ini tidak bisa dibayar. Tetapi dia katakan, setiap orang yang datang pada dan mengaku bahwa aku adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya, maka dia memperoleh akan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita melihat bersama-sama semangat yang Tuhan berikan bagi kita. Mari terus untuk pergi. Kita akan misi dalam maka beberapa waktu yang lalu saya tanya, kapan kita mau pergi, Pak Pendeta, untuk kembali lagi dalam jangka waktu yang ada? Kami bulan April tanggal 4 sampai 9. Ini teman-teman di Pentadu sudah telepon, kami kemarin sudah fixkan kalau tanggal 4 sampai 9 ada pelatihan DE. Kami harus pergi, kita berapa orang? Siap, kita pergi. Dan teman-teman yang mau pergi ini, mereka bilang ini, ada dari Bali yang mereka datang, mereka bayar sendiri, mereka naik dengan biaya sendiri. Yuk kita pergi, karena untuk pemberitaan Injil yang ada. Tanggal 4 cuma 1 minggu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka mari kita memiliki satu semangat, fighting spirit, ya kan, untuk pergi terus memberitakan Injil. Roma 10 ayat 14 sampai 15 berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Nah ini tadi kalau Pak Elias bilang, bagaimana? Masuk neraka. Tapi Roma 10 ayat 14-15 begini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, evangelion. Itulah kabar baik. Maka kembali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kembali diingatkan di tengah-tengah tantangan misi, apalagi pemuda zaman ini. Ini menjadi tantangan bagi kita. Saya sangat bersyukur bahwa bukan hanya kita menguruskan gereja yang ada, tetapi kita tetap kita sudah mengutus Pak Melki, masih ada di sana, masih terus dalam pergumulan yang ada. Tempat yang minggu lalu dikatakan sudah dibayar ya, untuk uang muka, untuk tempat gereja kita yang ada berapa. Dan visi yang besar yang diberikan, ya kan, Pak Gembala, tahun 2030, ya kan, 2030. Maka dengan visi yang besar harus menjaga terus kesehatan kita masing-masing, ya kan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka sebagai anak-anak Tuhan, maka kita terus kembali diingatkan, hidup di dalam Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita, tetapi juga keharusan bagi kita untuk terus pergi bermisi. Mari kita memberitakan Injil masing-masing kita, di rumah kita, ya kan? Injil yang sekarang itu kan di rumah kita, hidup yang dahulu telah dirubahkan
Sebab seperti Paulus, orang melihat hidup kita, wah kita sudah memberitakan Injil. Kalau mengerjakan segala sesuatu, atau kita harus pergi. Karena setiap Jumat kan, saya lihat Pak Andi, kalau Jumat itu dia sudah siap, seandainya Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Pak Andi. Nah, tapi memang itu. Jadi terus pertanyaan bagi kita, apakah kita mau bagikan ini bagi orang lain atau tidak? Seandainya engkau meninggal dunia hari ini, apakah engkau pasti yakin masuk surga? Bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan katakan bahwa walaupun kesulitan, tantangan yang ada, akan tetap setia kita menjalani perintahnya. Maka orang-orang yang merhati misi inilah yang terus berkenan di hati Tuhan. Maka kita mau menjadi berkenan atau tidak? Karena seperti ayat pertama yang kita baca 1 Korintus 16, jika aku memberitakan Injil, itu bukan satu kemegahan, sebab itu adalah keharusan bagiku. Paulus kembali mengingatkan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, di tengah-tengah tantangan zaman dunia saat ini, kami tahu lagi ya Tuhan, ada banyak tantangan dari banyak hal, sehingga membuat kami mungkin malas untuk pergi memberitakan Injil. Tetapi ini kembali lagi hari ini Tuhan, kami diingatkan bahwa Engkau Allah yang sudah mati bagi kami. Engkau Allah yang telah memberikan hidupnya bagi kami. Engkau Allah yang menghapus setiap dosa kami, mengangkat kami dari lumpur dosa. Kami dimenangkan. Keselamatan anugerah Tuhan berikan bagi kami. Setiap kami yang datang dan mengaku Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi kepada Engkau Tuhan. Dan anugerah yang Tuhan berikan itu lagi ya Tuhan, Engkau juga mau supaya kami menjadi berkenan di hati-Mu Tuhan. Engkau mau supaya kami terus memberitakan Injil kepada orang lain. Engkau mau supaya kami menjadi pengutus. Engkau mau supaya kami mengutus. Dan Engkau mau juga Tuhan, supaya kami juga bisa diutus untuk pergi memberitakan Injil. Dimanapun kami berada, dimanapun kami ada, biarlah di dalam kehidupan kami boleh menceritakan tentang Yesus Kristus bagi orang lain. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Tuhan tolonglah kami, mampukan kami, untuk kami terus menjalani hidup bermisi di tengah-tengah tantangan dunia zaman ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.